Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mukmin dapat menjadi wali Allah atau kekasihnya dengan melaksanakan berbagai ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian ia perkaya dengan ibadah-ibadah sunnah. Hal ini disampaikan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya disebutkan, jika aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang dipakainya untuk mendengar, menjadi penglihatan yang dipakainya untuk melihat. Maksudnya ialah Allah akan membuat orang yang bersangkutan mendapat manfaat dari berbagai ilmu, berbagai hikmah, nasihat yang baik, dan berbagai pengalaman yang berguna bagi orang-orang cerdas dan menerima anugerahnya. Adapun yang dimaksud penglihatan yang dipakainya untuk melihat ialah Allah menjadikan orang tersebut dapat melihat berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi dengan cahayanya, sehingga membuat orang itu kian kuat keimanan dan keyakinannya, mampu melihat sesuatu yang akan terjadi dan bahkan melihat berbagai akibat yang muncul dari sesuatu itu berkat cahaya Allah yang dia gunakan untuk melihat. Waliullah ialah orang-orang yang dicintai Allah dan beriman kepadanya serta senantiasa menyadari keberadaannya baik di saat sendirian maupun di tengah keramaian. Janganlah kamu ingkar kepada Allah, berpegang teguhlah kepadanya. Kembalilah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan dengan merendahkan diri. Bertawakallah kepada Allah dengan sepenuh keyakinan, sepenuh penyerahan. Janganlah kamu menurut hawa nafsu kebinatanganmu, dan janganlah kamu hanya mencari kepentingan di dunia atau di akhirat saja, atau mencari kedudukan yang lebih tinggi atau lebih mulia. Ketahuilah bahwa kamu itu adalah hambanya, hamba Allah, sedangkan hamba dan segala yang dimilikinya adalah kepunyaan Tuannya. Tuannya yang bermaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Si hamba tidak mempunyai apa-apa, Tuannya lah yang memiliki segalanya. Hendaklah kamu bersopan santun dan jangan pula menyalahkan Tuan kamu itu. Segalanya telah ditentukan olehnya. Apa yang telah didahulukan olehnya tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Dan dia telah memberi kamu tempat kefanaan yang kekal di akhirat. Dialah Tuhan kamu. Dia memberimu karunia yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasa oleh hati. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah ganjaran bagi mereka dari perbuatan mereka di dunia ini, seperti mematuhi hukum-hukum Allah, bersabar diri untuk tidak melakukan dosa dan maksiat, serta bertawakal penuh kepada Allah dan ridho dengannya. Jika Allah memberikan perkara-perkara keduniawian kepada mereka dan menjadikannya sebagai tuannya, maka hal itu karena kedudukan iman mereka itu seperti tanah tandus yang berpasir, tidak dapat menampung air dan tidak dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ia membubuhi pupuk supaya akar tanaman itu tumbuh. Inilah gambaran dunia dan perhiasannya. Mudah-mudahan dapat menumbuhkan keimanan dan amal soleh mereka.
Jika pupuk-pupuk ini tidak dibubuhkan, maka akan matilah tumbuh-tumbuhan itu dan negeri pun akan kosong dari manusia. Tetapi Allah yang maha suci dan maha tinggi menghendaki negeri itu bermanusia lagi dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, pangkal iman yang ada pada orang kaya itu lemah dan tidak subur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya iman itu lebih berharga dari segala kekayaan dunia. Semoga Allah senantiasa mengasihi kita dan mengarahkan kita ke jalan yang lurus dan benar. Orang yang kaya harta tetapi miskin iman akan bisa menjadi munafik atau kafir. Jika kekayaan harta bendanya itu dicabut darinya, jika Allah tidak memberikan kesabaran, keimanan yang kokoh dan cahaya ilmu yang hakiki kepada orang kaya itu, maka akan binasalah ia. Orang kaya yang penuh iman tidak akan pernah takut dan khawatir jika kekayaan harta bendanya dan keduniawiannya itu hilang darinya, asalkan bukan kekayaannya itu yang hilang. Allah menjadikan kamu seperti itu karena kamu adalah orang yang suci dan rahmat Allah yang berupa kesabaran, tawakal, keredaan, keimanan dan ilmu senantiasa meliputimu dengan tiada henti-hentinya. Cahaya iman dan tauhid akan menyelimuti hati kamu sehingga tumbuhlah pohon-pohon keimanan di dalam dirimu dengan suburnya dan penuh dengan buah-buahan yang ranum serta lezat cita rasanya. Pohon keimanan itu semakin bertambah besar dan tinggi serta daunnya rindang tanpa diberi pupuk lagi. Apa yang telah ditentukan untuk kamu pasti akan kamu terima, baik kamu sukai maupun tidak. Oleh karena itu, janganlah kamu tamak dan terburu nafsu, dan jangan pula kamu merasa sedih lantaran kamu tidak mendapati apa yang telah didapati oleh orang lain. Apa yang tidak kamu miliki itu mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama baik adalah milik kamu, maupun yang kedua adalah milik orang lain. Apa yang telah ditetapkan untuk kamu pasti akan datang kepada kamu, dan kamu akan dibawa untuk mendapatkannya dengan segera. Dan apa yang bukan milikmu akan dijauhkan darimu, kamu akan dijauhkan darinya, dan kamu pasti tidak akan mendapatinya. Oleh karena itu, berpuas hatilah kamu dengan apa yang ada pada kamu, patuhlah kepada Allah, dan janganlah kamu melihat selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.